Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dakwah yang berjudul Semua Akan Mati. Jadi tentang kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru. Kita sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi, tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat mengingat kematian, selalu berbuat kebaikan teman-teman dan takut untuk berbuat maksiat, menjadi rajin beribadah, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan, dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beragama, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Jadi teman-teman, pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa. Karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak. Dan bila sudah datang waktunya, tidak bisa kita tolak, teman-teman. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah, pada saat kematian manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan cara memperbanyak zikrul maut, banyak mengingat mati. Dari Anas
radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia." Jadi, jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah, teman-teman. Jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang, pasti ajal itu menjemput dan kita akan mati. Bila Allah menghendaki, maut akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasannya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Jumu'ah ayat 8. Jadi teman-teman, sebenarnya tidur yang kita jalani ini setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Jadi teman-teman juga harus selalu mengingat kematian. Memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya, misalnya pecandu narkoba atau seks bebas. Mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal-hal yang maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Jadi alangkah baiknya teman-teman, kematian itu harus diingat, karena di dunia ini kita tidak lama, kita hanya sementara di dunia ini. Jadi mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekiranya yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat di kehidupan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.